Pembalasan istri dikhianati. Bab 11. Tut, 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 tut. Tak terdengar jawaban dari seberang sana membuat Alvan tak sabar menunggu. Om Bagas pun saat ini susah dihubungi, membuat Alvan penasaran kemana duda satu ini. Angkat Om, kesal Alvan memutuskan panggilan dan memasukkan ponselnya kembali. Papa mau kemana? Tanya Satria yang melihat papanya terlihat gelisah. Kalian di rumah saja ya, Papa keluar sebentar, antar Mama ke kamarnya di belakang. Aku keluar sebentar, ucap Alvan pada Karin lalu dia segera pergi. Beberapa hari ini Bagas dan Meli sibuk mengurus surat menyurat untuk pernikahan mereka. Melisa tak ingin pesta mewah, yang penting sakral saja itu sudah cukup untuknya, apalagi Bagas omnya Alvan sudah pasti banyak yang akan meremehkannya nanti jika ada yang tahu. Sayang, untuk dekorasi kamarnya sudah aku pilih dan barang-barangnya juga sudah aku pesan, aku mau semua yang baru, sebentar lagi datang kita harus pulang cepat, ucap Melisa. Ya. Terserah padamu Nyonya, semuanya aku serahkan padamu, ini kartuku, kau boleh belanja sepuasnya, tiap bulan akan aku isi di sana sebagai nafkah dariku, ujar Bagas menyodorkan satu-satu kartu ATM pada Melisa dan menjalankan mobilnya untuk segera pulang. Pinnya? Tanya Melisa. Tanggal pernikahan kita, jawab Bagas tetap fokus pada jalanan. Ya, 3 hari lagi tepat hari pernikahan mereka. Bagas dan Meli sedang sibuk menata rumah baru mereka karena setelah menikah mereka akan langsung tinggal di sana. Untuk rumah Melisa yang lama sudah dia jual beserta isinya pada rekan bisnisnya. Terima kasih sayang, kamu sudah membuatku bahagia, ucap Melisa tulus. Beb, kamu di mana? Aku mau curhat. Pekik Bella dari seberang sana. Sama Om Bagas, jawab Melisa melirik Bagas yang masih fokus menyetir. Kenapa lo galau lagi? Tanya Melisa. Beb, Hicks. Fandi selingkuhin gue Beb, dia ketahuan jalan sama cewek lain, benar yang kamu bilang kalau dia fix selingkuh, aduh Bella. Yang benar Bel. Untung ketahuan belangnya saat kalian belum nikah, kalau udah nikah bisa ngikutin jejak aku kamu Beb jadi janda, ujar Melisa terkekeh kecil. Bagas memasuki pekarangan rumah mereka dan memarkirkan mobilnya. Memang brengsek tuh cowok, pengen gue potong anunya biar dia nggak bisa punya keturunan, kesal Bella terus mengumpat di seberang sana. Udah cari yang lain aja. Cowok kayak gitu buang aja ke laut Chin. Mending cari yang tua tapi setia, jawab Melisa tertawa geli membuat Bagas gemas dan menarik Melisa lalu M*L*T. Bibir perempuan cantik itu membuat Melisa terdiam dibungkam oleh bibir Bagas. Melisa berusaha melepaskannya tapi Bagas semakin memperdalam ciuman mereka. Meli, kamu kenapa? Tanya Bella khawatir. Melisa mendorong tubuh Bagas kecil setelah keduanya melepaskan tautan bibirnya. Mel, masih ada di situ? Tanya Bella. Ya Beb, masih. Jawab Meli gugup tapi melototkan matanya pada Bagas sedang hanya tersenyum kecil. Jangan bilang. Jangan ngaco, kita masih di mobil jalan pulang, sanggah Meli cepat. Terus tadi kenapa? Tanya Bella penasaran. Kepo. Udah deh, kalau nggak ada yang dibahas lagi aku tutup ya. Entar aku kenalin sama asisten Om Bagas jauh lebih tampan dari Fandi, iya kan sayang? Tanya Melisa menatap Bagas tapi Bagas hanya diam saja. Dia langsung turun dari mobilnya. Kenapa lagi dia? Gumam Meli. Kenapa Beb? Udah dulu ya Beb, nanti disambung lagi,
ucap Melisa langsung memutuskan panggilannya dan keluar mengejar Bagas. Kenapa sayang? Tanya Melisa melihat Bagas yang hanya diam saja. Aku tidak suka kamu memuji lelaki lain di hadapanku, jawab Bagas ketus. Meli menghela nafas panjang hanya gara-gara itu Bagas lari, memang kedengarannya kekanakan tapi itulah Bagas, dia akan mengatakan apa yang dia tidak suka dan apa yang dia suka, Bagas lelaki apa adanya. Aku tidak bermaksud memuji lelaki lain tapi Bella sedang patah hati sayang kekasihnya si Fandi berselingkuh jadi aku berniat menjodohkan Bella dengan asistenmu bukan malah memujinya, kamu salah sangka, jelas Melisa memeluk tubuh Bagas membuat lelaki itu sedikit bernafas lega, dia benar-benar takut Melisa malah berpaling darinya. Sudah jangan marah seperti itu. Aku hanya sekedar menghibur Bella, ucap Melisa mencium pipi Bagas tapi lelaki itu dengan lihainya mengalihkan ciuman Meli ke bibirnya hingga bibir mereka saling bertautan lagi, tapi kali ini Melisa mengalungkan tangannya di leher Bagas membuat kedua sejoli ini sangat menikmati ciuman hangat mereka hingga bunyi bel menghentikannya. Aku buka sebentar, ucap Meli tersenyum manis meninggalkan Bagas. Bagas menghela nafas panjang, dia terpaksa melepaskan Melisa karena bunyi bel berkali-kali membuatnya kesal. Para pekerja dan barang-barang yang dipesan Melisa susah datang, mereka belum menempati rumahnya karena setelah menikah baru mereka akan pulang ke rumah ini. Melisa mengatur semua keperluan rumah, dia yang merangkap menjadi penata ruangannya hari ini. Meskipun lelah perempuan cantik ini sangat bersemangat, Melisa ingin membuka lembaran baru kehidupannya tanpa Alvan. Bagas sedang sibuk dengan ponsel pintarnya mengecek beberapa pekerjaan kantor, beberapa pekan bersama Melisa membuatnya semakin nyaman, begitu juga Melisa dia menyukai lelaki cuek seperti Bagas. Hanya pada Melisa dia memperlihatkan sisi romantisnya jika bertemu perempuan atau klien lainnya Bagas terlihat tegas dan berwibawa. Melisa menyodorkan satu gelas es jeruk pada Bagas. Huff! Perempuan cantik itu menghempaskan tubuhnya di sebelah Bagas. Capek? Tanya Bagas mengusap rambut Melisa pelan. Jangan terlalu dipaksa, masih ada hari esok. Tapi aku ingin segera selesai sayang, aku ingin setelah menikah langsung menempati rumah ini, jawab Melisa sedikit manja. Untuk pembantu kamu sudah ada? Tanya Meli dan dijawab gelengan oleh Bagas. Cari yang sudah tua dan pastikan dia tidak punya anak perempuan yang belum menikah, lanjut Melisa membuat Bagas bingung. Aku tidak ingin terulang kedua kalinya. Nanti kamu saja yang bertanya pada yayasan, katakan sesuai permintaanmu, kalau aku yang pilih takutnya salah orang, jawab Bagas dan diangguki Meli. Meli menarik tangan Bagas dan memeluknya erat, dia suka berada di dalam dekapan lelaki ini, Meli mulai terbiasa dan ketergantungan pada Bagas. Bagas tersenyum kecil dan mencium kening Melisa sekilas. Entah kenapa dia bisa menyukai mantan istri keponakannya ini. Mas, kerjalah. Aku lelah kalau kamu terus-menerus begini mas. Aku juga butuh uang, kesal Karin. Kau juga lagi usaha Rin. Aku mau minta Om Bagas untuk memperkerjakanku di kantornya tapi Om Bagas sampai saat ini tidak bisa dihubungi. Om Bagas, gumam Karin pelan. Rencananya besok aku akan datang ke kantornya, tidak biasanya dia susah dihubungi. Ya mas minta padanya jabatan tinggi, bukannya dia adik papamu, pasti dia bisa memberikannya. Aku capek mas kalau terus begini, baru saja menumpang di tempat mamamu banyak saja peraturan dan syaratnya,
kasihan Satria Mas yang harus menahan diri untuk bermain karena mamamu tidak suka berantakan, padahal dulu dia yang minta keturunan sekarang malah dia yang anti pada anak kecil, oceh Karin. Mama memang dari dulu tak suka rumahnya berantakan tapi aku yakin dia sayang pada Satria, sudahlah mengalah saja dulu menjelang kehidupan kita membaik. Mau tinggal di mana lagi kita kalau bukan di sini? Jelas Alvan membuat Karin cemberut. Dulu dia bisa bermanja-manja, bisa berfoya-foya, sekarang dunia seakan mempermainkan dirinya. Dalam sekejap kehidupannya sengsara. Ini semua gara-gara Melisa, batin Karin mengepalkan tangannya. Aku harus cari lelaki yang jauh lebih kaya dari Mas Alvan. Kalau perlu aku harus menggoda Om Bagas dan menjebaknya agar bisa menikahiku. Kalau hidup begini terus aku tidak sanggup, apalagi satu rumah dengan mertua sialan itu, lanjut Karin membatin. Di mana Om Bagas? Tanya Alvan pada Anita, sekretaris Bagas. Pak Bagas sudah beberapa pekan ini jarang ke kantor. Jika Anda butuh dengannya Anda harus buat janji terlebih dahulu, jawab Anita. Janji? Aku keponakannya. Di mana Om Bagas? Sejak kapan bertemu Om sendiri harus janji, ucap Alvan mulai emosi. Beliau sedang mempersiapkan pernikahannya Pak, jadi tidak bisa diganggu. Apa? Pernikahan? Apa kamu tidak salah bicara? Saya keponakannya, tidak mungkin Om Bagas menikah tanpa memberitahuku, bentak Alvan. Saya juga tidak tahu Pak, yang jelas pesan beliau hanya bilang belum bisa bertemu klien dulu karena sedang mempersiapkan pernikahannya, jelas Anita lagi. Dengan siapa? Tanya Alvan. Tidak tahu Pak, kami tidak diberitahu oleh Pak Bagas. Beliau akan memperkenalkan istrinya setelah mereka resmi menikah, jawab Anita lagi. Alvan mengepalkan tangannya kesal karena tidak puas dengan jawaban Anita. Maaf Pak Alvan, rumah ini saya pemiliknya sekarang, ucap salah satu lelaki yang Alvan pun kenal karena dulu pernah menjadi rekan bisnisnya. Jadi Melisa menjual rumah ini. Kemana dia pindah? Saya tidak jelas kemana beliau pindah Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, ujar Alvan pamit. Kemana Meli? Bisa-bisanya dia menjual rumah dan sulit ditemui. Aku harus minta bagianku padanya karena bagaimanapun kekayaan Meli saat ini ada jerih payahku di dalam sana, gumam Alvan menjalankan mobilnya. Kepala Alvan berdeyut karena tidak dapat bertemu Bagas dan Melisa. Tadinya Alvan ingin meminta sebagian harta Meli dengan cara baik-baik pada perempuan itu, tapi Meli sangat susah ditemui. Alvan sendiri bingung kenapa perusahaan Melisa lancar-lancar saja, apa ada orang yang membantunya. Mel, jangan terlalu lelah, besok kita menikah. Aku tidak ingin kau lelah di saat malam pertama kita, ujar Damar memeluk tubuh Meli dari belakang. Saat ini perempuan itu sibuk terus menata rumah baru mereka. Wajah Melisa memerah menahan malu. Apa benar mereka akan menjadi suami istri yang sah besok? Melisa tak terpikir akan secepat ini menikah lagi, tapi saat ini dia benar-benar nyaman bersama Bagas. Lisa adalah hari H pernikahan mereka. Meli dan Bagas hanya menikah di Kua, itu semua atas permintaan Melisa sendiri karena dia tak ingin ada pesta. Cukup sah saja sudah suatu kebahagiaan bagi Melisa, hanya Bella sahabatnya yang akan menjadi saksinya besok. Sayang, aku ingin setelah menikah kita langsung pulang kemari, tidak ke apartemen lagi. Jadi semuanya harus aku persiapkan sedetail mungkin. Ya, tapi setidaknya jangan memforsir dirimu. Besok juga ada yang datang untuk membantu. Aku tidak mau kamu lelah, jelas Bagas lagi. Besok seharian aku akan ke salon.
kamu ke kantor saja tidak perlu menemaniku, jawab Melissa. Kamu bisa sendiri. Sayang selama ini aku juga sering sendiri jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagas merasa beberapa pekan bersama Melissa membuatnya tak yakin melepaskan Melissa sendiri. Perempuan ini terlalu cantik dan sudah pasti banyak yang meliriknya jika tahu statusnya janda, hingga membuat Bagas ketar-ketir khawatir. Baiklah, besok aku ke kantor, tapi jangan pulang terlalu malam karena paginya kita sudah harus ke Kua. Ya. Iya, aku mengerti, jawab Melissa cepat sambil tersenyum manis. Entah kenapa berada di dekat Bagas selalu membuat Melissa nyaman. Ma, Om Bagas akan segera menikah. Apa Mama dan Papa sudah tahu? Tanya Alvan saat mereka tengah makan malam bersama. Tidak, Bagas tidak bercerita apapun pada Papa. Mungkin memang akan menikah tapi belum memberikan kepastian kapan waktunya. Tadi aku ke kantornya Pak, Om Bagas sulit sekali dihubungi saat ini. Aku penasaran siapa perempuan yang bisa menaklukkan hati lelaki cuek sepertinya. Ommu itu memang cuek tapi dia tipe lelaki setia, sindir Papa Alvan membuat Alvan terbatuk. Huks. Mas. Ini, Karin menyodorkan satu gelas air putih pada suaminya dan diminum habis oleh Alvan. Sesetia apa Om Bagas itu, aku perlu mengetesnya. Batin Karin tersenyum licik. Siapa perempuan yang betah dengan lelaki seperti Bagas, Sarah saja pergi meninggalkannya, oceh Bu Fatma. Ma, bukan salah Bagas. Sarah yang berselingkuh darinya hingga Bagas meninggalkan perempuan itu, tak ada keturunan kami yang berselingkuh kecuali, Papa Alvan tak menyelesaikan kalimatnya membuat Alvan semakin tersinggung.